Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas soal siapa lawan potensial dari Presiden Prabowo yang ini semua dipantik oleh pidato beliau yang mengkritisi lawan-lawan politiknya ataupun pihak yang di seberang kekuasaan yang mengkritik beliau secara habis-habisan ataupun mungkin bagi beliau dianggap kurang objektif. Yang pertama adalah ini yang mengagetkan, bisa dari dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Walaupun kemungkinannya kecil sementara ini, tapi asumsikan ketika tidak terbentuk ya semacam titik temu ataupun mufakat antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas soal siapa lawan potensial dari Presiden Prabowo yang ini semua dipantik oleh pidato beliau yang mengkritisi lawan-lawan politiknya ataupun pihak yang di seberang kekuasaan yang mengkritik beliau secara habis-habisan ataupun mungkin bagi beliau dianggap kurang objektif. Yang pertama adalah ini yang mengagetkan, bisa dari dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Walaupun kemungkinannya kecil sementara ini, tapi asumsikan ketika tidak terbentuk ya semacam titik temu ataupun mufakat antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maka kedua nama ini, baik Presiden maupun Wapres, bisa saja bertarung. Karena banyak pertimbangan bagi seorang presiden untuk memilih seorang cawapres di periode keduanya. Dan dalam sejarah kita, belum ada seorang wakil presiden yang berturut-turut diajak untuk kembali bersama. Dan lawan berikutnya yang potensial juga bisa dari dalam koalisi Indonesia Maju Plus atas nama ketua-ketua umum partai yang mungkin saja akan berpindah haluan ataupun melirik calon lain ketika mereka tidak mendapat kursi. Mengapa demikian? Karena bagi ketum partai, pertimbangannya bagaimana ia bisa mengalirkan efek ekor jas ke partainya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dia bisa menerima opsi-opsi yang pas dan pantas untuk dirinya ketika tidak maju sebagai cawapres di 2029. Apalagi untuk mereka yang sebelumnya ketika Pilpres 2024 sudah maju menjadi cawapres. Kita sebut saja Caimin. Atau bagaimana seorang Pak Julhas yang sempat melirik kursi cawapres di masa sebelumnya kembali tertunda. Disinilah loyalitas dari anggota koalisi Indonesia Maju Plus akan diuji. Tapi dari poros ini bisa jadi minimal ada satu nama atau satu partai yang berpotensi menjadi lawan dari Presiden Prabowo. Yang kedua, lawan potensial yang paling tampak adalah dari poros Teguh Umar atau PDIP. PDIP setiap pemilu selalu mengirimkan kader-kader terbaiknya. Dan dalam satu momen kader-kadernya ini terpilih baik menjadi wakil presiden ya sejak pasca pemilu 99 atas nama Ibu Mega sebelum menjadi presiden. Kemudian ketika bertarung dengan Pak SBY, Ibu Mega juga turut serta walaupun kalah. Kemudian setelah itu PDIP mengirimkan Pak Jokowi yang masih menjadi kadernya di masa itu dan berhasil memenangkan pertarungan selama 2 periode. Bagaimana di periode 2024 PDIP tetap mengirimkan kader terbaiknya atas nama Ganjar walaupun kalah. 2029 bagi PDIP adalah sarana untuk memastikan partai ini terjaga suaranya, terjaga kursinya, bahkan trennya harus naik. Jangan sampai melorot untuk memastikan penyeimbangnya mereka, komposisian relatifnya bisa
dimainkan secara atraktif. Yang ketiga, poros yang potensial menjadi lawannya Presiden Prabowo adalah poros Lebak Bulus atas nama Anies Baswedan, ataupun mungkin ada nama-nama lain yang potensial. Apalagi hari ini Anies sudah dideklarasikan oleh Partai Gerakan Rakyat, partai baru yang mungkin saja tidak mudah untuk melalui administrasi ataupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Tapi yang jelas Partai Gerakan Rakyat sudah punya sosok, dan sosoknya ini sudah membuktikan bahwa saat pemilu 2024 bisa meraih suara yang cukup besar, kisaran 25%, yang konversinya itu bisa setara dengan 40 juta pemilih. Jumlah yang besar, dan kini mereka punya kanal dan sangat potensial Gerakan Rakyat untuk bisa mencalonkan seorang Anies bertarung di 2029, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apakah di balik Komisi 2 menetapkan bahwa seluruh partai peserta pemilu sebagaimana putusan MK bisa mencalonkan paket capres atau cawapres, atau ada rekayasa-rekayasa politik hukum yang mengemuka untuk mensiasati putusan final dan mengikat tadi. Kita lihat sambil kita awasi supaya tidak ada yang dilanggar. Nah, yang keempat, poros mana lagi yang potensial? Nah, poros keempat ini adalah poros-poros ketika memang putusan MK diamankan dengan utuh oleh Balik untuk menjadi sebuah peraturan perundang-undangan atau revisi paket undang-undang politik pemilu kita. Sehingga seluruh partai-partai kecil yang menjadi peserta pemilu bisa mengirimkan paket capres dan cawapres. Dan kalau sudah demikian, berarti minimal ada 4 poros yang bisa terbentuk yang minimal meramaikan Pilpres 2029. Dan ini hal bagus, berita baik bagi demokrasi kita bahwa Pilpres 2029 tetap menarik, begitu atraktif, dan siap memberikan kualitasnya. Semoga. Mungkin sebagai pemantik dari saya demikian. Terima kasih atas perhatian dan tanggapan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.